Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Prilia Dwi Putri dari 10 Keagamaan 1. Menghormati guru. Guru merupakan sosok manusia mulia yang memiliki pengabdian dan tugas mulia untuk mencerdaskan dan memberikan pendidikan bagi murid-muridnya. Hasil jasa yang diberikannya tidak ternilai harganya, yaitu sebuah ilmu pengetahuan. Mulianya seorang guru tidak hanya karena jasanya menyebarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga karena kedudukannya ibarat orang tua kita, sehingga sebagai seorang murid hendaklah kita menghormatinya layaknya kita menghormati kedua orang tua kita. Merupakan orang tua kedua bagi kita, baik guru di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Guru adalah panglima perang dalam melawan kebodohan. Sebagai panglima, ia wajib menegur dan mengingatkan pasukannya saat mereka melakukan kesalahan. Guru adalah pewaris para nabi, karena melalui para guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit, penghuni bumi, hingga semut di liang laut pun, dan hingga ikan paus di laut pun pasti mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis pun menjelaskan betapa pentingnya menghargai seorang guru, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari. An Abdullah bin Umar bin Asi qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqaidil ulama hatta iza lam yubqi aliman takhazan nasu ru'usa juhalan fasunilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin bin Al-As berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil ilmu dengan menariknya dari hati hamba-hambanya, akan tetapi mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga apabila tidak terdapat ulama, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka. Lalu orang-orang bodoh itu akan ditanya, dimintai fatwa. Kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Maka orang-orang bodoh itu menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 100. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya seorang ulama, betapa pentingnya seorang guru. Keberhasilan para ulama tidak bisa dilepaskan dari faktor etika kepada gurunya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa 70% keberhasilan murid dikarenakan adabnya, dan 30%-nya lagi karena kesungguhannya. Sudah menjadi kewajiban seorang siswa harus mencari kerelaan hati guru, harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan ia murka, mematuhi perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama, karena tidak boleh taat pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari dalam kitabnya Adab Al-Alim wa Ta'allim menyebutkan adab seorang siswa kepada gurunya. Yang pertama, berpikir matang-matang sebelum memilih guru. Hendaknya seorang santri ia terlebih dahulu beristikharah meminta petunjuk kepada Allah agar diberi guru yang terbaik untuk diri.
keilmuannya jelas, yaitu mereka yang diketahui mengambil ilmu dari para masyayikh yang cerdas, dari gurunya lagi hingga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Mematuhi segala perintah guru. Murid hendaknya adalah pribadi yang mentaati arahan gurunya, sam'an wa ta'an, mendengar dan mematuhi apapun yang diarahkan gurunya. Ibarat pasien yang sakit, ia harus senantiasa mematuhi petunjuk dokternya. 4. Memandang guru dengan pandangan memuliakan. Ini adalah salah satu cara yang lebih mendekatkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh gurunya. Seorang pelajar hendaknya menganggap bahwa gurunya berada pada derajat kemuliaan. 5. Tidak melupakan jasa-jasa guru. Pelajar hendaknya mengenali hak gurunya, tidak melupakan jasanya, senantiasa mendoakannya, baik saat masih hidup atau setelah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dapat memprediksi bahwa kelak akan datang masa di mana orang-orang bodoh yang lebih banyak berbicara, sehingga ia berbicara mengenai ilmu yang tidak ada dasarnya. Orang bodoh akan selalu ingin terlihat pintar, sehingga ia akan berbicara tanpa paham betul apa maknanya. Oleh karenanya, guru adalah orang terpenting untuk kita menuntut ilmu. Jika tidak ada guru, maka kita akan tersesat. Kita tidak akan mengetahui tentang suatu kebenaran, dan kebenaran pun tidak akan pernah berdiri. Hormati guru-gurumu, hargai jasa-jasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.